Bab 002. Tapi Pak, Yoga gak bisa mencintai Indah. Hati Yoga cuma untuk Fanny. Papa yang maksa Yoga buat nikahin perempuan yang gak Yoga kenal sama sekali di saat Yoga sedang menjalin hubungan dengan Fanny. Ini gak adil untuk Yoga kalau Papa sampai mencoret Yoga sebagai penerus perusahaan keluarga. Papa tega. Namanya, Yoga mencoba membela diri. Cih, gak perlu kamu menyalahkan Papa yang memaksa kamu menikahi Indah. Sejak dulu Papa memang sudah menentang hubungan kamu dengan pacar kamu itu. Perempuan itu gak pantas masuk dalam keluarga kita. Indah juga gak pantas menjadi istri Yoga Pak. Dia gak bisa sedikit pun membuat Yoga jatuh cinta sama dia. Yoga makin muak melihat dia. Sentak Yoga tak suka Tiffany direndahkan. Oh ya. Bukan Indah yang gak bisa membuat kamu jatuh cinta padanya, tapi gara-gara wanita jalang itu ada di hidup kamu, makanya kamu gak pernah bisa sedikit pun melihat kelebihan istri kamu. Jangan sampai kamu menyesal kehilangan dia Yoga. Wijaya benar-benar geram pada putranya. Tiffany bukan jalang. Indahlah wanita perusak hubungan orang. Yoga menatap tajam Wijaya, tak suka kekasih gelapnya dihina. Wijaya tersenyum miring, putranya memang sudah membuat darahnya mendidih. Papa kecewa berat sama kamu Yoga. Tidak pernah ada sejarah dalam keluarga Wijaya Krama yang namanya perselingkuhan sampai perzinahan seperti yang kamu lakukan ini. Papa akan menindak tegas kamu, jangan pikir Papa cuma menggertak. Wijaya melanjutkan langkahnya. Yoga ketar-ketir, ayahnya itu tak sedang main-main dengan ancamannya. Pa, maafkan Yoga Pa. Yoga salah. Tolong jangan lakukan itu. Yoga gak akan berhubungan lagi dengan Tiffany. Yoga janji. Tapi tolong jangan coret Yoga dari pewaris Papa. Yoga bermohon. Takut dirinya dimiskinkan sang ayah. Kamu pikir semudah itu? Dengar Yoga, Papa gak akan mencoret kamu dari ahli waris Wijaya Krama asal kamu tetap bisa mempertahankan rumah tangga kamu dengan Indah. Tapi, kalau sampai gara-gara perbuatan menjijikkan kamu ini membuat Indah menuntut cerai, jangan salahkan ancaman Papa tadi akan berlaku untuk kamu. Ingat, kamu masih punya saudari perempuan, Papa bisa mengangkat kakakmu menjadi pimpinan perusahaan keluarga. Wijaya mempertegas ucapannya. Yoga terdiam. Itu artinya ia harus tetap menjalankan pernikahannya dengan wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Jika sudah begitu, kapan ia bisa segera menceraikan Hu Indah? Tiffany bisa pergi meninggalkannya jika terlalu lama menunggu. Satu lagi. Kalau masih kedapatan kamu menjalin hubungan dengan perempuan itu, maka kamu akan benar-benar kehilangan semuanya Yoga. Papa gak bisa kamu kecoh lagi seperti yang selama ini kamu lakukan. Camkan itu. Wijaya pergi meninggalkan Yoga yang mematung, berpikir keras akan ucapan ayahnya barusan. Perang. Yoga terkejut bukan main. Jendela-jendela serta pintu kaca butik Tiffany dihancurkan oleh dua orang bodyguard ayahnya. Papan nama butik pun tak luput dari kerusakan tersebut. Semua orang di luar menatap ngeri atas apa yang terjadi. Beberapa karyawan Tiffany ketakutan hingga menjauh. Pa, hentikan. Yoga berteriak, tak menduga sang ayah akan setega itu hingga merusak butik kekasihnya. Katakan sama perempuan itu. Ini baru peringatan. Kalau dia masih juga mendekati dan menggoda kamu, maka bukan cuma usahanya yang hancur, tapi juga hidupnya yang akan aku hancurkan. Aku tidak main-main dengan ucapanku ini. Wijaya masuk ke dalam mobilnya, hingga mobil pun pergi meninggalkan butik khusus gaun pernikahan milik Tiffany. Yoga terdiam 1000 bahasa. Semua hancur berantakan, bahkan hampir mengenai gaun-gaun indah yang terpajang di butik tersebut. Hasil desain wanita yang sangat ia cintai. Tidak, apa-apaan ini? Tiffany yang baru turun dari lantai atas berteriak histeris melihat kehancuran yang terjadi. Van, aku bisa jelasin.
Yoga berusaha menenangkan Tiffany. Papa kamu jahat. Kenapa dia harus melakukan ini? Butikku gak ada urusan sama permasalahan kita, kenapa dia rusak? Pekik Tiffany. La melihat semua gaun pengantin yang terpajang. Gaun pernikahan pesanan klienku. Tiffany semakin histeris melihat gaun pesanan orang yang sudah ia selesaikan ikut rusak. Maafkan aku Van, papaku marah besar makanya melakukan ini. Katanya ini baru ancaman, tapi kalau dia melihat kita bersama lagi, dia akan menghancurkan kamu sekalian. Yoga menjelaskan. Brengsek. Kamu harusnya bisa melindungi aku, kenapa kamu biarkan dia melakukan ini? Gak berguna kamu gas. Tiffany menangis, sakit hati. Aku juga gak menyangka orang-orang papaku melakukan ini, percayalah, aku justru sangat ingin melindungi kamu. Yoga memegang kedua pundak Tiffany yang menangis. Melindungi apa? Butikku aja dirusak, kamu diam. Sialan. Tiffany memukul-mukul dada Yoga, geram. Maafkan aku akan ganti rugi semuanya ya. Yoga mencoba menenangkan Tiffany. Apa yang papa kamu bilang tadi? Aku dengar dia mengancam akan mencoret kamu dari ahli warisnya. Ayah macam apa itu? Egois. Umpat Tiffany. Van, please, Yoga merasa lelah. Lalu, kamu mau gimana? Apa kamu benar-benar akan ninggalin aku? Gak, aku gak mau pisah dari kamu. Aku cintanya cuma sama kamu dan aku maunya kamu yang jadi istri aku Van. Terus, kamu gak dengar? Papa kamu itu nyuruh kamu jangan lagi berhubungan sama aku. Aku tahu. Tapi aku gak akan benar-benar melepaskan kamu, itu cuma untuk sementara sampai aku bisa mendapat kepercayaan papa lagi untuk menggantikan posisinya di perusahaan. Jelas Yoga. Maksudnya, Tiffany mencerna ucapan Yoga. Kita akan berpura-pura udah gak punya hubungan lagi setelah ini. Semua kita lakukan untuk membuat keluargaku percaya dan aku gak bisa menceraikan Indah untuk sementara waktu ini. Aku harap kamu mau bekerja sama dan menunggu sedikit lagi aja. Pinta Yoga serius. Gak jadi aku harus menunggu lagi kamu menceraikan Indah dan nikahi aku. Aku gak sanggup gas, Tiffany menggeleng. Dadanya sesak. Bani, ini demi aku gak kehilangan hak aku sebagai penerus papaku. Kamu harus bisa menunggu. Ini demi kita juga baby. Yoga menangkup pipi kekasihnya dengan kedua telapak tangannya, ingin wanita itu memberi kepercayaan dan waktu untuknya. Aku gak yakin bisa menunggu lebih lama lagi. Mending kamu fokus aja sama pernikahan kamu dan menjadi penerus papa kamu itu. Aku cari laki-laki lain aja yang serius dan mau memperjuangkan aku. Fany. Yoga berang, ia tak rela ada pria lain yang merebut Tiffany-nya. Aku tersiksa dengan hubungan ini, aku capek. Kamu gak capek harus ngumpet terus dari keluarga Wijayakrama. Sampai kapan begini? Tiffany menangis, sakit hati. Yoga memeluk tubuh Tiffany, tak tahan melihat air mata wanita itu. Maafkan aku Van, aku gak punya pilihan lainnya. Aku lakukan ini demi kita nanti hidup bersama dan finansial kita terjaga. Aku gak mau dicoret dari pewarisnya papaku. Aku gak mau hidup bersama kamu dalam kemiskinan, sehingga kamu menderita serba kekurangan. Tolong mengerti please, Yoga bermohon. Tiffany terdiam. Bagaimanapun juga jika mereka memaksakan hubungan saat ini, pasti akan berdampak buruk pada kehidupan Yoga yang selama ini bergelimang harta dan menjabat sebagai wakil presidir di perusahaan keluarga Wijayakrama. Kamu mau kan bersabar sebentar lagi aja. Aku janji, setelah aku diangkat menggantikan posisi presidir, aku akan menceraikan Huindah dan langsung menikahi kamu. Yoga memberi janji yang sangat meyakinkan. Baiklah, aku akan tunggu kamu. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk sementara ini? Pura-pura udah gak ada hubungan lagi. Tanya Tiffany dengan nada suara resah. Ya baby.
Cuma untuk sementara waktu. Kita akan berpura-pura sudah putus. Yoga membelai rambut. Tiffany penuh cinta. Oke. Tapi janji, kamu tetap setia sama aku kan? Jangan pernah jatuh cinta sama istri kamu itu. Ah, aku gak mungkin bisa jatuh cinta sama dia. Aku malah semakin ilfil padanya. Jangan sebut-sebut dia lagi. Yoga jengah. Ya, aku paham. Tapi kamu janji akan mengganti rugi kehancuran ini kan? Ini benar-benar hancur. Gaun pengantin pesanan klien aku juga rusak, aku nggak bisa mengganti kerugiannya. Ini mahal, keluh Tiffany, menatap ke sekitar yang berantakan. Aku ganti rugi baby, kamu jangan khawatir ya. Yoga tersenyum. Ladekap tubuh kekasih gelapnya itu, perasaannya masih galau. Di satu sisi tak ingin berpisah sementara waktu dengan Tiffany, namun harus, demi membuat keluarganya percaya jika mereka sudah tak berhubungan lagi. Dia berencana akan mempertahankan pernikahannya dengan Hu Indah sampai jabatan sebagai presiden direktur resmi diserahkan padanya. Hu Indah bukan masalah besar baginya karena wanita itu tak akan mungkin meminta cerai. Ada ayah Indah dengan kondisi kesehatan kurang baik, dan mesti wanita itu jaga pikirannya dari hal-hal yang bisa memberikan tekanan berat, contohnya seperti sebuah perceraian. Soi. Pukul 23 WIB, jadi dia sering tidur dengan wanita itu. Indah tersenyum sinis dengan hati yang geram. Sebuah pesan masuk di ponsel yang ia pegang, menginformasikan apa yang terjadi hari ini dari seorang informan bayaran yang ia tugaskan untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan Yoga di luar sana. Indah menatap tajam layar ponsel yang menampilkan rekaman video Yoga sedang berpelukan dengan Tiffany di butik wanita itu. Pria itu masuk ke dalam butik digandeng Tiffany dengan mesra dan tak keluar dari tempat itu hingga sore tadi. Sudah jelas apa saja yang mereka lakukan selama ini. Tak ada batasan. Wajahnya merah padam oleh amarah yang memunceak. Aku benar-benar tidak bisa mentolerir lagi apa yang kamu perbuat, Yoga. Ujarnya dengan suara parau, seraya mengepalkan kedua telapak tangan hingga mengeluarkan suara berdecit. Kamu kira apa pernikahan ini? Sandiwara. Indah menggigit bibir bawahnya menahan kesal. Aku sudah berusaha mempertahankan rumah tangga kita, tapi kamu malah semakin keterlaluan. Napasnya terasa semakin memburu. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Aku muak dan jijik melihat tingkah lakumu. Kali ini aku benar-benar akan mundur. Ucap Indah, air mata kesedihan menciptakan bening di sudut matanya. Suara langkah kaki menaiki anak tangga, terdengar dari arah pintu kamar yang tak tertutup. Siapa itu? Lirinnya pelan sembari menyeka air mata. Apa dia pulang? Tumben. Indah bergegas. Mengambil hijab, segera memakainya. Selama 6 bulan menikah, Yoga jarang pulang ke rumah. Mungkin bisa dihitung hanya beberapa kali pria itu menginjakkan kakinya di rumah ini, itu pun tidak untuk menginap. Lebih memilih tinggal di apartemen pribadi miliknya atau menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Entah di mana. Hal tersebut dilakukan Yoga sejak hari pertama pernikahan mereka, tepatnya hari yang seharusnya menjadi malam pertama mereka, tetapi pria itu malah bersama Tiffany. Tak sudi tinggal bersama Indah. Apalagi menyentuhnya sebagai istri. Yoga bahkan tak pernah sekalipun melihat aurat istrinya sendiri dari balik baju panjang dan hijab yang wanita itu kenakan, tak tertarik bahkan merasa jijik. Yoga berdiri di depan pintu kamar. Pria itu terlihat kacau. Indah pasang wajah dingin, berdiri di jendela kamar tanpa menyambut kedatangan suaminya tersebut. Tak berucap sepatah kata pun, Yoga masuk ke dalam kamar. Tak menatap Indah yang diam 1000 bahasa, tak menyambut kepulangannya dengan senyuman seperti yang wanita itu lakukan biasanya jika dirinya datang untuk sekedar singgah sebentar demi membuat keluarga. Besarnya tak curiga. Aku mau mandi. Ucap Yoga ketus. Indah mengernyit heran, sejak kapan pria itu mandi di rumah.
Kenapa diam? Siapkan air mandiku, aku mau berendam air hangat. Titahnya dengan keangkuhan. Indah tergelak, mencibir. Aku bukan pembantu. Kalau kamu butuh bantuan, minta tolong baik-baik. Bukan memerintah. Balas Indah tak kalah dingin. Yoga terhenyak, wanita itu membalas ucapannya dengan bergaya angkuh juga. Minta tolong baik-baik. Kamu pikir kamu siapa? Di mataku, kamu lebih rendah dari seorang pembantu. Aku tidak butuh bantuanmu. Yoga senang sekali menyerang mental Indah. Ya sudah. Urus dirimu sendiri. Indah tak ada keinginan untuk berdebat, rasa mual melihat pria yang seharian ini tidur bersama wanita lain, semakin besar. Ia berjalan untuk keluar kamar, tak ingin berada di ruangan yang sama dengan Yoga. Kamu, siapa yang menyuruhmu pergi? Aku belum selesai. Bentak Yoga, tak suka diabaikan. Apa aku butuh izin dari kamu untuk keluar dari kamar ini? Bahkan untuk keluar dari rumah ini pun aku tidak akan meminta izin darimu. Siapa kamu? Balas Indah sinis. Yoga terkesiap, Indah semakin berani melawannya. Ia berjalan mendekati istrinya itu, geram. Aku suamimu. Jangan coba-coba keluar dari rumah ini tanpa izin dariku. Tegasnya. Sejak kapan kamu merasa menjadi suamiku? Bukankah setiap bertemu, kamu selalu ingin menceraikanku? Kamu ingin menikahi kekasih kamu itu kan, maka silahkan. Aku tidak akan menghalangi lagi hubungan kalian karena aku tidak peduli. Indah menantang mata Yoga dengan sorot mata tajam. Yoga merasa panas mendengar Indah bicara dengan nada angkuh seperti itu. Hanya dirinya saja yang boleh, wanita itu tak punya hak untuk melawan balik. Aku tidak akan menceraikanmu. Indah terkejut mendengar ucapan Yoga, sekarang berbeda lagi. Kenapa? Kamu takut Papa Wijaya menghapus nama kamu sebagai pewarisnya? Sindir Indah dengan tersenyum miring. Yoga terperanjat, Indah tahu akan hal itu ternyata. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu garis bawah? Yoga agak tergugup, ia menatap Indah dengan tatapan menyelidik. Aku tahu semuanya Yoga. Aku juga tahu kalau kamu sedang tidur sepuasnya dengan kekasih kamu itu, lalu dipergoki oleh papa kamu kan? Indah bersidekap dada dengan senyuman mencemooh. Yoga cukup kaget, bagaimana Indah bisa tahu? Kamu yang mengadukan semua ini ke papa sampai aku diancam akan dihapus dari ahli warisnya. Tuduh Yoga. Aku mengadu. Maaf ya, kalau aku mau, aku bisa mengadukannya sejak awal dulu. Tapi itu tidak aku lakukan. Karena aku masih mencoba menutupi aib kamu. Dan sekarang aku tidak peduli sama sekali tentang kamu. Cibir Indah. Yoga merasa kesal, Indah benar-benar angkuh. Kamu tidak peduli. Lalu apa namanya? Kamu mendatangi Tiffany dan menyuruhnya untuk menjauhiku. Kamu cemburu kan? Kamu takut kehilangan aku kan? Kamu takut kehilangan fasilitas mewah seperti yang kamu nikmati sekarang setelah menikah denganku. Yoga berdeci, memandang rendah pada Indah. Aku tidak cemburu apalagi takut kehilangan kamu. Aku cuma sedang berusaha mempertahankan pernikahan kita. Karena aku sangat menghormati sebuah ikatan suci pernikahan. Tapi sayang, kamu yang tidak mau menjaganya. Dan sekarang, aku tidak akan melakukan apapun lagi untuk mempertahankannya. Aku pikir melepas kamu adalah jalan terbaik untuk hidupku. Yoga semakin mendekat pada posisi berdiri Indah, tak terima akan ucapan wanita itu. Sayangnya, aku yang tidak akan menceraikanmu. Ucapnya menegaskan. Benar. Aku masih mempertahankan pernikahan ini demi jabatan sebagai pengganti papaku di perusahaan keluarga Wijayakrama. Kamu mau apa? Yoga tertawa menyeringai, menertawakan Indah yang ia lihat begitu menyedihkan. Dipertahankan bukan karena cinta, tetapi harta. Wow, kamu merasa hebat. Dengar Tuan Yoga. Lakukan apa yang kamu mau, maka aku akan melakukan apa yang aku mau. Indah berlalu dari hadapan Yoga, muak melihat tingkah pria itu.
Apa yang akan kamu lakukan? Yoga menahan langkah Indah, memegang pergelangan tangan wanita itu.